Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan selamat datang di pembahasan mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Sekarang adalah tanggal 1 bulan Mei 2022. Ini tepatnya sudah hampir 9 bulan ya teman-teman. Kasus di Subang, Jawa Barat masih belum dipecahkan oleh penyidik Polda Jabar yang awalnya dari tingkat Polsek, kemudian Polres sampai ke Polda, bahkan dibantu sama juga Mabes Polri, tapi masih belum ada titik temu siapakah para pelaku pembunuhan kedua orang tersebut di 18 Agustus 2021. Nah, di video kali ini aku akan bahas adalah dua keterangan yang menurut aku saling berhubungan ya antara Danu dan juga Yosep. Danu dan juga Yosep di awal kasus ini muncul di sekitar Agustus 2021. Sepertinya mereka ini masih malu-malu. Maksudnya malu-malu gimana? Misalnya Yosep ya, berkali-kali dalam keterangan sejumlah media massa mengatakan bahwa siapa sih yang punya akses masuk ke rumah korban, itu dikatakan Yosep adalah nama Danu. Dari situ kemudian muncul dibahas di media massa, Danu pun tidak cuma tinggal diam aja, Danu pun juga menyatakan beberapa hal yang kesannya itu adalah melawan Yosep. Bahkan di keterangan terbaru yang aku ambil dari Koin 1077, ada pernyataan dari pemilik channel ini, kemudian dikonfirmasi dengan Yosep bahwa apakah benar Danu sempat menulis BAP atau berita acara pemeriksaan di mana salah satu poin intinya Yosep adalah pelaku pembunuhan di 18 Agustus 2021. Buat kalian yang baru mengikuti kasus ini, Yosep adalah seorang ayah dan juga suami dari kedua korban yang dibunuh di 18 Agustus tersebut, Ibu Tuti dan juga Amel ya, itu adalah keterangannya. Oke, coba kita lihat dulu apa yang disampaikan dalam channel ini tentang BAP, berita acara pemeriksaan. Dikumpul-kumpul sampai dijadikan framing oleh Danu bahwa Danu itu betul-betul telah menuduh saya sebagai pembunuh. Itu aja. Danu itu benar-benar menuduh saya sebagai pembunuh. Yosep, aku bisa melihat bahwa beliau sangat emosional pada saat menyatakan ini dengan suara yang begitu tegang dan juga lantang. Adalah hal yang wajar kalau memang seandainya jika Yosep bukanlah pelaku sebenarnya. Karena sampai sekarang pun masih belum ada keputusan atau siapapun pelakunya gitu. Belum ada keputusan siapapun karena penyidik dari Kepolisian Jawa Barat, Polda Jabar, itu kan baru mengumumkan tentang sketsa di akhir tahun 2021. Dan sketsa tersebut jelas kalau secara langsung itu bukanlah karakteristik dari seorang Yosep. Tapi kan kita ngomongnya adalah pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu orang aja, Anjas. Betul, kita ingin tahu sebenarnya peranan-peranannya itu siapa saja kah? Karena aku yakin sekali dengan kasus ini ada beberapa peranan. Misalnya adalah Dalang, peran utamanya, aktornya atau aktor si para pelakunya, kemudian para pembantu dan juga orang yang mengetahui. Aku yakin sekali ada 4 karakteristik peranan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, teman-teman. Dan Yosep mengakui bahwa kenapa Danu memframing dia bahwa dia adalah pembunuhnya. Tapi pada saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan, ini adalah sekitar akhir Agustus 2021, Danu memang sempat tercatat di sejumlah media massa jejak digital menunjukkan Danu itu pernah menginap 3 malam ya atau 3 hari di kantor kepolisian setempat dan di situ dilakukan pemeriksaan banyak hal. Bahkan juga ada beberapa indikasi yang aku nggak bisa menutup mata. Yosep di sini juga mengatakan bahwa Danu itu sempat tercium atau juga tergigit oleh anjing pelacak, tapi jejak digital menunjukkan Danu pada saat diendus oleh anjing pelacak itu sekitar semingguan atau 2 mingguan setelah kejadian. Yang menurut aku sebagai seorang awam ya, aku nggak tahu apakah tim penyidik akan mengklarifikasi ini, apakah hal yang wajar pada saat seorang saksi dienduskan dengan anjing pelacak, tapi setelah semingguan atau bahkan lebih dari 10 hari dari tanggal 18 Agustus tersebut. Apakah itu hal yang wajar? Menurut aku agak sulit ya, sama seperti data otopsi. Semakin cepat data otopsi dilakukan, akan semakin banyak ditemukan petunjuk emas. Tapi kalau semakin lama, akan semakin sulit juga didapatkan petunjuk emas. Aku juga yakin dengan anjing pelacak, menurut aku ada sesuatu hal yang nggak sesuai prosedur. Harusnya sih, ya nggak menunggu waktu sampai lebih dari 10 hari. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Yosep di Koin 1077. Ya. Itu yang lainnya. Saya tidak akan
adalah hal yang sudah disampaikan oleh Yosef, bahwa Danu adalah memframing dan menuduh saya. Tapi gini ya, buat Danu pun juga sama ya. Danu, aku mengundang dari YouTube ini, mudah-mudahan Danu ataupun juga rekan-rekannya menonton. Kalau Danu seandainya ingin saya wawancara juga silakan bisa ngobrol di sini. Tentunya nggak akan mungkin aku menyampaikan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Tidak akan mungkin aku menuduh siapapun. Walaupun dari awal kasus ini muncul, ya pro kontra dari saksi Danu dan juga Yosef sangatlah kencang ya. Tapi aku mengundang Danu, kalau mau seandainya ngobrol di YouTube ini silakan aku berikan kesempatan untuk mengklarifikasi apakah benar Danu sempat menandatangani BAP, berita acara pemeriksaan yang menuduh bahwa Yosef adalah pelakunya. Ini kondisi di mana saat itu Danu belum memiliki pengacara. Waktu itu Danu dan Yoris, aku masih ingat sekali, mereka masih dalam satu kubu, masih sering kumpul, bertemu bersama, dan ada keterangan tersebut. Dan Yosef pun juga mengatakan di keterangan di video Koin 1077 bahwa iya, saya juga heran kenapa nggak ditandatangani aja BAP tersebut, karena ini penting loh teman-teman. Seandainya Danu mau menandatangani BAP tersebut bahwa Yosef adalah pelakunya, Yosef kemungkinan besar bisa menjadi tersangka. Kenapa? Karena secara aturan hukum dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka. Alat bukti itu ada 5 jenisnya. Pertama adalah keterangan saksi. Nah, keterangannya Danu pada saat ditandatangani BAP bahwa Yosef adalah pelakunya, itu sudah 1 keterangan. Bisa menghantarkan Yosef sebagai pelakunya. Aku lanjutkan lagi, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, kenapa kasus ini masih belum juga bisa ditentukan siapakah tersangka? Ya karena memang belum ada 2 alat bukti yang kuat merujuk ke saksi ataupun juga orang yang diduga sebagai pelakunya. Kalau seandainya Danu menandatangani bahwa Yosef adalah pelakunya, aku sangat yakin polisi akan bisa dengan mudah menangkap Yosef sebagai tersangkanya, karena dibutuhkan 2 alat bukti ya. Nah, keterangan ahli juga bisa aja dipakai oleh tim penyidik Polda Jabar untuk menjerat juga Yosef dengan misalnya adalah jika seandainya ini adalah relevan ya, yang tersebar di media massa adalah mengenai bercak merah yang dimiliki Yosef di titik di bagian kalau nggak salah itu di kancing dan juga dekat dengan kerahnya Yosef. Itu adalah dugaan yang tersebar di media massa. Itu kalau seandainya memang itu related dengan kasus ini, sebenarnya sudah ada 2 alat bukti yang bisa mengarah ke Yosef. Jika itu adalah benar, karena kan yang kita ketahui ini hanya dari media massa. Mungkin penyidik punya alasan hal-hal yang mengkategorikan ini nggak relevan, unjust, atau ini relevan, itu juga unik ya. Begitupun juga sama dengan Danu, kalau kita ngomongin soal data-data yang merujuk ke alat bukti mengenai anjing pelacak, kan ya anjing pelacak itu termasuk petunjuk teman-teman, bisa merujuk ke alat bukti, tapi aku nggak bisa menutup mata ada satu hal yang menurut aku adalah janggal, adalah di mana anjing pelacak tersebut diterjunkan nggak langsung, tapi semingguan atau bahkan lebih 2 mingguan. Correct me if I'm wrong, kalau ada data linknya kapan sebenarnya Danu juga bisa tuliskan, bisa mengklarifikasi kapan sebenarnya dia dicium oleh anjing pelacak tersebut. Bukan dicium, tapi dikatakan adalah digigit. Itu beberapa keterangan yang aku cek dari jejak digital. Terus juga mengenai isu puntung rokok, sudah sempat aku bahas juga, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Kemudian juga mengenai jejak-jejak, apakah ada jejak misalnya sidik jari atau jejak kaki atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan DNA dari milik Danu, apakah ada di lokasi kejadian tersebut? Ya, alasannya juga sama, karena Danu adalah orang yang sering berinteraksi di lokasi TKP tersebut, yang otomatis adalah hal yang wajar jika ada jejak-jejak dari Danu di sana juga. Artinya, data-data yang kita dapatkan sampai saat ini tuh nggak 100% mutlak, tergantung dari beberapa poin lah ya, nggak harus ada penjelasan lebih lanjut. Begitupun juga mengenai kuku, yang dugaannya bahwa Danu juga sudah mengakui dari sejumlah rekan-rekannya bahwa Danu memang karakteristik, pengacaranya juga mengatakan bahwa Danu karakteristiknya adalah kulitnya yang sensitif, makanya dia sempat ada pernyataan bahwa di tanggal 19 Agustus 2021 pada saat Danu masuk ke kamar mandi TKP, dia sempat terluka
terjatuh dari kamar mandi tersebut yang menyebabkan luka. Apakah sebagian netizen yang berpikir jangan-jangan itu adalah dugaannya adalah bekas perlawanan dari mungkin salah satu korban yang bagi mereka yang curiga dengan Danu, ini juga bukanlah merupakan data yang primer. Ini adalah data sekunder. Maksudnya apa, Anjas? Data sekunder itu adalah misal kayak kan bisa visum ya teman-teman. Misalnya gini, ya kalau dari kukunya Amel sudah pasti tidak ada apapun karena otopsi kalau sudah lebih dari 1 bulan kemungkinan besar sudah dibersihkan jadi nggak bisa menemukan apapun. Tapi kan ada yang bilang bahwa gimana kalau dicocokkan karakteristik kukunya Amel kemudian dengan karakteristik lukanya Danu, seandainya ini bagi sebagian mereka yang menduga bahwa Danu terlibat dalam kasus ini. Tapi aku tegaskan bahwa itu bukanlah data primer, itu adalah data sekunder karena ada berbagai macam perubahan. Misalnya ini aku lihat dari beberapa kasus di luar negeri ya, misalnya di Amerika Serikat ada kasus di tahun 80-an di mana saat itu DNA masih belum common digunakan, masih perkembangan masih proses pengembangan. Saat itu di kasusnya di sejumlah kasus di Amerika Serikat ada dari gigitan. Jadi ada korban itu ada bekas korban di salah korban itu di salah satu saksi ada bekas gigitan dan ternyata pas dicocokkan semuanya, wah confirm ini giginya mirip seperti gigi korban yang ada di gigitan salah satu saksi. Tapi ternyata 20 tahun kemudian pada saat DNA sudah berkembang pesat, ternyata ditemukan waktu itu ada kasus pemerkosaan. Jadi ternyata cairan sperma yang ditemukan di korban itu milik orang lain, bukanlah milik orang yang menjadi tersangka. Nah makanya aku bilang juga ini merupakan data sekunder, bukan data primer. Dan juga aku bisa menilai bahwa Polda Jabar sangat hati-hati untuk menentukan kasus ini karena aku juga secara pribadi, aku juga yakin kalian tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya. Dan dari keterangan Yosep di channel Coin 1077 ini, aku malah menakutkan gini loh teman-teman. Kenapa kok seandainya benar ya bahwa Danu tidak mau melakukan tanda tangan BAP, padahal sudah jelas-jelas mendeskripsikan Yosep adalah pelaku dan sebagainya, bla bla bla. Apa aku takutnya adalah jangan-jangan sebenarnya mereka semua bukanlah pelakunya, tapi ada orang di balik ini semua, tapi karena mereka punya hubungan keluarga yang tidak harmonis, ada permasalahan-permasalahan internal, misalnya Yosep memiliki istri kedua dan juga keributan-keributan ketidakharmonisan, malah sebagian orang menggunakan ini dijadikan sebagai senjata untuk saling menyakiti satu sama lainnya. Aku malah menakutkan itu juga yang terjadi. Dan ya kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Coba kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan Yosep di bagian berikutnya. Nah, saya itu herannya, kenapa tidak ditandatangani? Itu yang begini. Ini yang menjadi ngambang. Apa alasan yang sebenarnya? Itu adalah pertanyaan dari Yosep ke Danu. Kenapa tidak ditandatangani BAP yang sudah mengatakan, mendeskripsikan bahwa Yosep adalah pelakunya? Danu saya undang untuk ngobrol di channel YouTube ini ataupun juga di channel teman-teman kalian, karena menurut aku semakin lama kasus ini tidak terungkap, justru aku semakin kasihan dengan para saksi kalau seandainya mereka bukanlah pelakunya. Karena citra di masyarakat nggak mungkin terbersihkan mereka ini kalau masih belum ada putusan. Apakah kalian yakin penyidik Polda Jabar akan segera memutuskan dalam tahun ini? Atau 10 tahun lagi? Atau 20 tahun lagi? Menurut aku harus ada klarifikasi segera karena yang dirugikan sangat adalah para saksi. Danu, Yosep, Yoris, Bu Mimin, semuanya. Menurut aku mereka adalah orang yang sangat dirugikan jika mereka bukan bagian dari pelaku. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering bahas kasus Subang secara live di sana. Kita bisa ngobrol apapun dan juga diskusi. Mudah-mudahan kita sudah cukup dewasa ya teman-teman ya dalam berkomentar dan juga berdiskusi. Jika ada hal yang tidak kalian setujui dengan apa pendapatku, sampaikan dengan baik. Apa yang tidak kalian setujui dan apa alasannya. Jadi ini bukan lagi memenangkan ego kita masing-masing karena kasus ini sudah 8 bulan. Kalau bulan pertama sampai bulan ketiga, oke lah kita masih punya keyakinan masing-masing. Tapi kalau sudah sampai di bulan ke-8 ini, tim penyidik belum memutuskan siapapun, apapun juga belum ada, artinya memang dibutuhkan sebuah ketelitian lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopon Krab.